Kita akan menuju ke Labuan Cermin. Hah? 400. Ya. Oke, tadi kita sudah daftar di sini, bayar 400.000 sekali trip, 10%, 10 orang. Nah, nama motornya Pak Supri. Oke, welcome to Labuan Cermin. Oke, kita turun. Oke, kita turun. Mobil sudah siap. Nih namanya ya, Pak Supri. Kita turun di pelabuhan. Pak Supri ya? Pak Supri namanya. Oke. Mana anunya Pak Supri, ini ya? Ini ya? Oke. Di sini sudah disiapkan pelampung. Oke, kita naik sini. Bismillah. Oke, nah di sini banyak pelampung, makanya dipakai ya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita siap meluncur ya. Di sini pakai mesin dompeng kelihatan ya. Itu mesin dompengnya. Pak Supri di belakang nyiapkan macam-macam. Nah, ini sebenarnya 10 orang bisa. Cuma kita hari ini tidak banyak, 4 orang. Ya. Nah, tujuan utama kita pada hari ini adalah tidak panjang. Nantilah kita. Ya, oke. Oke, kita sudah mau meluncur ke Labuan Cermin ya. Insyaallah cuacanya agak-agak mendung, jadi tidak terlalu panas. Alhamdulillah. Oke, ini kita berkoboran. Ya, pada hari ini kita target utamanya adalah ingin melihat geoset. Jadi di dalam usulan geopark atau warisan geologi ya, geoset itu salah satu geoset yang diusulkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur itu adalah geoset yang ada di Labuan Cermin. Hanya sekedar menambahkan informasi, jadi usulan geoset yang ada di Sangkulirang Mangkalia itu ada 26 ESDM. Untuk Sangkulirang Mangkalia ada 26 geoset di 2 kabupaten. 11 geoset ada di Kabupaten Kutai Timur dan ada 15 geoset yang ada di Kabupaten Berau. Tadi di pagi kita sudah mendatangi geoset yang ada di Tanjung Sidondo di Kampung Sumbang, dan di Kampung Sumbang itu juga ada geoset yang bernama Tiga Bidadari. Kemudian kita juga sempat ngobrol dengan salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Sigending atau di Teluk Sulaiman, karena satu geoset berada di Teluk Sulaiman. Dan sekarang kita akan menuju ke geoset Labuan Cermin. Jadi hari ini kita coba melihat Labuan Cermin sebagai sebuah geoset yang ditetapkan oleh Kementerian SDM. Nah, hal yang menarik dari Labuan Cermin ini adalah bahwa Labuan Cermin ini adalah danau dua rasa atau two test lake ya. Jadi permukaannya itu ada 2 lapisan. Lapisan atas itu air tawar dan lapisan bawahnya berasal dari air laut. Berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan, bahwa air tawar itu berasal dari pegunungan Kars yang berada di hulu atau di buffer zone Labuan Cermin. Sedangkan air laut itu berasal dari intrusi air laut yang masuk ke dalam danau. Karena ada penyempitan di muaranya, nanti kita akan lihat penyempitannya, maka debit air Kars dan intrusi air laut itu berimbang ya. Sedangkan air tawar Kars itu secara umum berat jenisnya lebih rendah daripada air laut, sehingga
di sini terserah kita berapa lama untuk menikmati Labuan Cermin. Ya, seperti ini kondisinya. Nah, kenapa ini ditutup? Dulu tidak ditutup ya, sehingga perahu bisa masuk. Sekarang ditutup karena dulu pernah kejadian ada buaya yang masuk. Buaya masuk ini, ya namanya buaya kan mengancam bagi pengunjung. Sempat ditutup beberapa lama ya untuk kegiatan ini, sehingga solusinya adalah dibuat seperti ini ya. Jadi sekarang ditutup dengan pagar ini, sehingga buayanya tidak bisa masuk. Oke, kita sudah sampai, kita naik ke atas ya. Ya, kita naik, ini kelihatannya ulin ya. Wow, makanya kuat ini. Dermaganya ulin, jadi keren. Ya, nih ulin dermaganya. Ini kita perhatikan, nah ini ditutup sampai begini. Jadi nggak mungkin lah ada masuk. Nih ditutup sampai seperti ini tutupnya ya. Dan ini ulin semua. Nah, ini ulin semua, jadi kuat nih ulin. Ya seperti ini. Nah, ini ulin semua. Jadi ini ya. Labuan Cermin. Nah, seperti inilah kondisinya. Airnya super jernih ya. Nih airnya, lihat, perhatikan, super jernih. Ya, nah. Oke. Kita turun. Nah. Oh, kan di sini juga ditutup nih. Jadi nggak akan mungkin bisa lewat. Sulit lah lautannya kalau mau lewat. Ya, nah, jadi ditutup seperti itu. Jadi tidak bisa buaya masuk ke dalam. Wah, ini ada informasi. Mohon maaf, wanita yang berhalangan haid dilarang mandi berenang di danau ini. Oh, ini mungkin larangan-larangan ya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi yang jelas kita hormati larangan-larangan seperti itu ya. Jadi bagi yang haid ya jangan turun di sini aja. Nah, ternyata ada beberapa orang yang sedang ada di sini. Oh, lihat, kita perhatikan. Tuh. Airnya sangat jernih. Di bawahnya kelihatan. Jadi wajar sekali kalau disebut sebagai Labuan Cermin. Danau dua rasa. Nah, ini seperti inilah. Nah, ini keren kan? Nih, seperti inilah kondisi Labuan Cermin sekarang. Jadi banyak sudah masyarakat yang kesini. Dan di pelabuhannya, di sini ada Pelabuhan Apung. Nih, Pelabuhan Apung. Nih, nah, Pelabuhan Apungnya keren. Boleh berenang nih. Nah, mau berenang. Nah, ini seperti ini. Kita nanti mungkin bisa testimoni ya. Nih, ya. Lihat. Airnya jernih betul. Apa? Di sini enak. Oke, di sini banyak sarana prasarana. Kita boleh nggak ngobrol-ngobrol sebentar sama pengunjung? Nah, nih boleh nanya-nanya nih. Pak, dari mana Pak asalnya Pak? Saya dari Jawa Timur, Mas. Oh iya, oke. Mas ini sudah kesini baru sekali? Ini baru sekali. Baru sekali. Oke, sekarang pesan pertamanya apa nih melihat Labuan Cermin seperti ini? Ya, sangat amazed sama suasananya ya. Yang pertama, airnya ini sangat jernih. Ya, jernih ya ini ya. Sangat jernih sekali. Uh-uh. Bahkan sampai berwarna kebiruan. Iya. Dan mungkin cocok dinamakan dengan Labuan Cermin. Karena kalau saya ngelihat air ini, muka saya kelihatan kayak di cermin. Oh gitu. Kan muka saya lebih kinclong tadi saya. Iya. Sangat luar biasa. Ada beberapa singkapan batu gamping, ya, batu gamping. Oh, ada ungkapan batu gamping situ. Itu tadi kita di jalan dari kayu ini kita bisa melihat beberapa singkapan ya. Singkapan batuan gamping. Oh, batuan gitu. Gamping membuktikan bahwa dulu ini adalah laut yang terangkat. Laut yang terangkat. Ya. Bisa ceritakan tuh laut terangkat itu gimana Ustaz? Iya. Jadi kalau kita ngelihat di pinggir pantai sekarang yang ada pasirnya itu kan posisinya masih jadi pasir.
nanti 10 tahun, 20 tahun, ratusan ribu tahun lagi dia akan menjadi batu. Ratusan ribu tahun lagi. Nah, batu kemudian akan terangkat semakin tinggi sehingga menjadi bukit-bukit dan Oh, tersikap mungkin yang seperti itu. jadi bukit-bukit ini benar-benar dulu laut ya? Ya kalau kita lihat ini batu gamping ya berarti Oh bukit gitu ini ya. dulu adalah laut dangkal yang terangkat. Jadi buktinya ada terumbu karang. Oh gitu. Kalau terumbu karang hidup itu berarti dia laut dangkal, nggak bisa laut dalam. Oh Jadi gitu. ini pasti laut dangkal yang terangkat. Kenapa kok bisa terangkat ya? Karena Karena ada tektonik di tektonik ya Kalimantan. Kalimantan ya. Jadi Ya, memang setiap tahun naik walaupun cuman berapa 1 senti, 2 senti itu kan ada kenaikan sehingga butuh ribuan, ratusan ribu, jutaan tahun untuk menjadi bukit yang setinggi ratusan meter. Oh, jadi kita nggak merasakan ya kenaikan itu ya. Kalau Ya. sudah meninggal dunia mungkin baru selesai. Ya, hari ini pokoknya kita itu sekarang lagi bisa bercermin di cermin yang sangat bening. Yang kedua, kita menyelam ke laut dua rasa. Ada dua rasa ya, ada dua rasa. Dan dua rasa ini ya yang Heeh. sudah diteliti, ada rasa asin dan rasa tawar. Oh gitu. Di perbedaan massa jenis atau densitas seperti minyak dan air nggak akan bisa bersatu. Termasuk juga air asin dengan air tawar itu juga memiliki perbedaan massa jenis sehingga ada yang di atas ada di bawah. Oh gitu. Nah, ini kan sebenarnya awal-awal sudah dikelola oleh masyarakat. Apa kira-kira dampak yang muncul setelah ditetapkan sebagai geoset oleh Kementerian SDM? Ya, harusnya sih dengan SK ini yang pertama kan tempat ini dikonservasi dengan baik ya, karena kalau kita bicara wisata alam berarti ya hidup kita tergantung dengan alam, sehingga kalau alamnya rusak karena aktivitas pariwisata yang terlalu masif itu juga berbahaya, sehingga dengan adanya SK itu harusnya kita semakin menjaga bahwa tempat ini memang punya rekam jejak secara geologi yang memberikan kepingan-kepingan puzzle bagaimana Pulau Kalimantan terbentuk. Jadi Kalimantan gitu ya. Timur ya di Iya, sektor Berau. Jadi kalau ini nanti hilang, maka ya salah satu jejak puzzle bagaimana bumi Kalimantan Timur terutama Berau itu terbentuk nanti akan hilang, sehingga secara pariwisata sudah jelas bermanfaat bahwa kemudian orang-orang bisa merasakan healing dengan ya. suasana yang sangat asri, hijau, oksigen melimpah, pikiran fresh, nyemplung ke air, olahraga yang sangat sehat menurut Rasulullah kan begitu. Iya. Ya, kalau salah mohon dibenarkan. Yang kedua ya ini batu-batuan ini memberikan pengetahuan pada kita bahwa ternyata ketika kita kesini kita juga berada di masa lampau. Jutaan tahun yang lalu Kalimantan punya laut dangkal yang terangkat menjadi batu gamping yang menjadi boundary atau menjadi pembatas sehingga danau ini bisa terbentuk. Coba bayangkan kalau kanan kiri depan itu nggak ada tinggian yang kemudian memperangkap ini, maka ya kayaknya air ini limpas ke tempat yang lain. Biasa aja ya. Sebenarnya itu mungkin dari saya. Ya, kalau melihat sepintas dengan adanya sarana prasarana macam-macam ini, di sini ada ada trekking, ada tempat ganti baju macam-macam. Kira-kira menurut Mas Dila apa nih yang mungkin yang kelihatannya sangat mendesak harus dilakukan? Ya saya rasa secara infrastruktur sudah ya cukup. Sudah bagus ya. Tapi secara pengetahuan bagaimana orang kesini itu bisa merasakan pengetahuan yang berbeda di tempat lain. Kalau tempat seperti ini mungkin banyak trekking seperti ini, tapi memberikan penjelasan. Oh, story tellingnya ya yang belum ya. Ini pohon apa? Kemudian batu ini wisata tapi juga menjadi tempat belajar. Sehingga manusia itu bisa semakin yakin bahwa ini benar-benar Allah itu sangat luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa menciptakan bumi dengan proses yang begitu rumit dan dahsyat yang kemudian membuat kita semakin yakin terhadap ciptaan Allah, kira-kira begitu. Dan akhirnya kita termotivasi untuk menjaga bersama. Untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan gitu ya. Oke, ya, makasih banyak. Izin diposting di YouTube ya. Siap, Pak Ustadz. Oke, demikian tadi diskusi dengan seorang pakarnya kelihatannya. Beliau ternyata pakar dari dari Banyuwangi yang katanya jurusan ITB sedang S3 ya. Tadi beliau menyampaikan bahwa pentingnya kita menjaga kawasan ini sebagai salah satu geoset dan kita harus menjaganya supaya manfaatnya berkelanjutan. Khususnya manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.